Nama Roy Suryo kembali jadi sorotan publik. Namun kali ini bukan karena kiprahnya sebagai menteri atau pakar telematika yang sering tampil di layar kaca. Ia bukan lagi sekadar figur yang dikenal lewat analisis teknologi dan komunikasi, melainkan kini berada di tengah pusaran isu hukum yang sangat sensitif dan menyita perhatian nasional. Perjalanan karier Roy Suryo yang selama ini identik dengan dunia telematika, kini membawanya ke babak baru yang jauh lebih kompleks dan penuh risiko. Kali ini, ia hadir di ruang sidang sebagai saksi ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Perannya bukan hanya sebagai pengamat, tapi sebagai pihak yang diminta untuk memberikan analisis mendalam terhadap keaslian dokumen yang menjadi polemik besar di masyarakat. Setiap kata dan pendapatnya di pengadilan menjadi sorotan karena menyangkut kredibilitas seorang kepala negara. Tim pembela ulama dan aktivis secara khusus meminta Roy Suryo untuk menganalisis dokumen ijazah Jokowi. Tugas ini bukan hanya soal keahlian teknis, tapi juga membawa konsekuensi hukum dan politik yang sangat besar. Analisis Roy Suryo akan menjadi salah satu faktor penting dalam proses hukum yang sedang berjalan, dan bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap kasus ini. Keterlibatan Roy Suryo langsung memicu gelombang pro dan kontra di masyarakat. Para pendukungnya melihatnya sebagai sosok ahli yang berani mengambil risiko demi mengungkap kebenaran, bahkan ketika harus berhadapan dengan kekuatan politik besar. Mereka menganggap Roy Suryo sebagai figur independen yang konsisten membela transparansi dan keadilan. Namun di sisi lain, para kritikus menuduh langkah Roy Suryo syarat dengan motif politik tersembunyi. Mereka mempertanyakan netralitas dan integritasnya, serta menilai keterlibatannya justru memperkeruh suasana politik nasional. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan, baik di media sosial maupun ruang-ruang diskusi publik. Setiap langkah Roy Suryo kini diawasi ketat oleh berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, media, hingga masyarakat luas. Pengamanan di sekitar pengadilan diperketat, dan setiap perkembangan kasus ini selalu menjadi headline utama di berbagai media. Kasus ini pun menjadi ujian besar bagi transparansi dan integritas sistem hukum di Indonesia. Bagi Roy Suryo sendiri, ini adalah kesempatan langka untuk membuktikan keahlian telematika yang selama ini ia banggakan, namun kali ini di ranah hukum formal yang penuh tekanan. Ia harus mampu menjelaskan temuan-temuannya secara ilmiah dan objektif di hadapan hakim, jaksa, dan publik yang menanti kejelasan. Kasus ini bukan sekadar soal keaslian ijazah, melainkan juga menyangkut legitimasi negara, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, dan masa depan demokrasi Indonesia. Apapun hasil akhirnya, peran Roy Suryo dalam kasus ini akan tercatat sebagai salah satu bab penting dalam sejarah hukum dan politik tanah air. TPUA resmi mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri, menuntut penyelidikan ulang atas ijazah Jokowi. Mereka mengundang Roy Suryo, Komnas HAM, DPR, dan Rismon Hasiholan Sianipar, alumni UGM untuk memperkuat argumen. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan TPUA ingin forum terbuka bukan sekadar formalitas. Mereka berharap gelar perkara ini jadi ajang adu keahlian, pengawasan, dan transparansi. Bagi Bareskrim, permohonan ini jadi tantangan profesionalisme di tengah sorotan publik. Jadwal gelar perkara sempat ditunda atas permintaan TPUA demi memastikan semua saksi dan ahli hadir. Penundaan ini adalah strategi agar tim mereka datang dengan persiapan matang dan dukungan penuh. Polri menyetujui penjadwalan ulang, menegaskan komitmen pada transparansi dan prosedur adil. Penundaan memberi waktu bagi TPUA mematangkan materi dan strategi, serta bagi Polri menyiapkan logistik. Publik pun menanti, tensi meningkat, menunggu babak penting drama hukum ini. Penundaan ini bukan sekadar teknis, tapi bagian dari strategi besar kedua belah pihak. Dalam gelar perkara yang sangat krusial ini, peran saksi ahli menjadi sangat sentral. Salah satu tokoh utama yang paling disorot adalah Roy Suryo, seorang pakar telematika yang sudah lama dikenal publik. Keahliannya dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital membuatnya dipercaya untuk mengurai berbagai aspek teknis yang rumit dalam kasus ini. Roy Suryo diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif dan mendalam, terutama terkait keaslian dokumen digital yang menjadi inti perdebatan. Ia bertugas meneliti setiap detail digital pada ijazah, mulai dari metadata, jejak digital,
hingga kemungkinan adanya manipulasi atau anomali yang bisa menjadi bukti penting. Analisis ini sangat penting untuk mendukung atau membantah klaim yang diajukan oleh TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga harus menjelaskan proses forensik digital secara transparan agar dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat luas yang mengikuti kasus ini. Tidak hanya dari sisi teknologi, perspektif administratif dan historis juga sangat dibutuhkan. Rismon Hasiholan Sianipar, seorang alumni UGM, hadir untuk memberikan penjelasan tentang prosedur penerbitan ijazah pada era 80-an. Pengetahuannya tentang tata kelola administrasi kampus pada masa itu sangat membantu untuk memahami konteks dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat dibandingkan dengan dokumen yang dipermasalahkan. Selain para ahli, kehadiran Komnas HAM dan anggota DPR sebagai pengawas juga sangat penting. Mereka bertugas memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara adil, transparan, dan tidak memihak. Pengawasan dari lembaga-lembaga ini memberikan jaminan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Kolaborasi antara keahlian teknis, perspektif administratif, dan pengawasan politik inilah yang diharapkan dapat menjadikan forum TPUA sebagai ajang pembuktian yang benar-benar terbuka dan kredibel. Setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan argumen dan bukti secara transparan. Dengan demikian, setiap detail teknis, administratif, dan prosedur hukum diuji secara terbuka di hadapan publik, sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak sebagai kebenaran yang objektif. Sebelumnya, Bareskrim Polri sudah melakukan penyelidikan mendalam atas tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tim forensik menganalisis dokumen asli ijazah Jokowi dan membandingkannya dengan ijazah rekan seangkatannya di UGM. Pengujian meliputi bahan kertas, fitur pengaman, hingga cap stempel universitas. Hasilnya, ijazah Jokowi identik dengan ijazah pembanding, tanpa indikasi pemalsuan. Temuan ini jadi bukti kuat bagi penyidik. Dari perspektif forensik, tidak ada tanda-tanda pemalsuan pada dokumen tersebut. Berdasarkan hasil uji forensik, Bareskrim menggelar perkara internal dan memutuskan penyelidikan dihentikan. Tidak ditemukan unsur pidana pemalsuan dokumen, karena ijazah dinyatakan asli dan identik dengan ijazah lain dari periode yang sama. Tanpa objek kejahatan, kasus tidak bisa diproses lebih lanjut. Namun, TPUA menilai keputusan ini belum final dan mengajukan gelar perkara khusus. Mereka berharap dengan menghadirkan ahli eksternal, bisa muncul argumen atau bukti baru. Penghentian penyelidikan justru memicu babak baru dalam saga hukum ini. Sementara TPUA menggugat keaslian ijazah Presiden Jokowi, situasi politik nasional semakin memanas. Isu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media, baik daring maupun luring. Banyak pihak menyoroti langkah hukum yang diambil, menilai bahwa kasus ini bukan sekadar soal dokumen, melainkan juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap pemimpin negara. Di tengah sorotan tajam masyarakat, berbagai kelompok masyarakat sipil turut menyuarakan pendapatnya, menambah dinamika dalam proses hukum yang sedang berjalan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengambil keputusan melapor balik ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Tindakan ini menandai babak baru dalam polemik yang berkembang, memperlihatkan bahwa Presiden tidak tinggal diam menghadapi tuduhan yang dianggap merugikan nama baiknya. Pelaporan ini juga menjadi sinyal bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti kuat dan proses hukum harus berjalan secara adil. 5 orang, termasuk tokoh publik seperti Roy Suryo dan Egy Sujana, dilaporkan atas tuduhan fitnah dan penyebaran berita bohong. Nama-nama ini bukanlah sosok asing di dunia hukum dan politik Indonesia, sehingga kasus ini menarik perhatian luas. Proses hukum pun berjalan, dengan penyidik mulai memanggil para terlapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Para terlapor dijadwalkan hadir untuk klarifikasi di kantor polisi, namun tidak semua memenuhi panggilan tersebut. Beberapa di antaranya beralasan belum menerima surat resmi, sementara yang lain memilih menunggu proses hukum berjalan. Situasi ini menambah kompleksitas penanganan kasus, karena kehadiran para terlapor sangat penting untuk memperjelas duduk perkara. Roy Suryo, salah satu nama yang dilaporkan, menegaskan bahwa dirinya hadir di Bareskrim sebagai ahli, bukan sebagai terlapor di Polda Metro Jaya. Ia menyampaikan kepada media bahwa perannya adalah memberikan keterangan teknis terkait kasus, bukan untuk membela diri atas tuduhan.
Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam pemberitaan, memperlihatkan adanya perbedaan posisi hukum di antara para pihak. Untuk memperkuat analisis hukum, polisi mengumpulkan keterangan dari berbagai ahli, mulai dari forensik digital hingga pakar hukum pidana. Setiap keterangan yang diberikan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan langkah selanjutnya. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era digital membutuhkan kolaborasi lintas disiplin agar kebenaran dapat terungkap secara objektif. Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi batas kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum di era digital. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat diingatkan untuk lebih bijak dalam menyampaikan opini, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap pernyataan yang disebarkan. Proses hukum yang berjalan akan menjadi presiden penting bagi penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi di Indonesia. Kasus ijazah Jokowi melampaui soal keabsahan dokumen, menjadi pertarungan legitimasi politik, kepercayaan publik, dan supremasi hukum. Ijazah jadi simbol integritas pemimpin. Ketika digugat, kepercayaan publik pun dipertaruhkan. Isu ini kerap dipolitisasi untuk mendelegitimasi kepemimpinan, memperdalam polarisasi masyarakat. Media sosial mempercepat penyebaran narasi, sering tanpa verifikasi, mengikis ruang dialog sehat. Keputusan institusi negara pun selalu dicurigai keberpihakannya. Demokrasi sehat butuh kritik berbasis fakta, bukan tuduhan tanpa dasar. Kemampuan menerima hasil proses hukum adalah ujian kedewasaan demokrasi kita. Di era digital, arus informasi liar membuat isu seperti ijazah Jokowi mudah membesar tanpa verifikasi. Tantangan kita, jadi konsumen informasi yang kritis, selalu cek sumber dan kredibilitasnya. Bedakan fakta, klaim, dan opini, jangan telan mentah-mentah setiap narasi. Cari konfirmasi dari berbagai sumber, jangan terjebak satu sudut pandang. Proses hukum butuh waktu, biarkan institusi bekerja sesuai prosedur. Tugas publik, mengawasi proses, membekali diri dengan informasi akurat. Dengan sikap kritis, kita menjaga ruang publik tetap waras dan demokrasi tetap sehat.